Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Pak. Oke, Hasbi, hari ini adalah di mana kamu akan melakukan presentasi dan presentasikan sebaik mungkin dari apa yang sudah kamu kerjakan tugasnya, dan usahakan presentasinya sebaik mungkin. Nanti ada flashback kalau memang ada yang ditanyakan, nanti bisa tanyakan dalam pengembangan ini nanti, dan tolong usahakan sebaik mungkin untuk bisa presentasikan dengan baik. Waktumu saya kasih kesempatan untuk bisa presentasikan dengan baik, dan tolong nanti di uh, usahakan kasih contoh dan sebagainya. Oke, boleh saya persilakan untuk mulai presentasinya, Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asbi Sidiki, NIM 217010095, kelas 7 A3 Manajemen, kelas pagi. Di sini saya akan presentasikan tugas dari Bapak Suyadi, SEMSI. Nah, di sini judulnya terkait kendala dalam pengembangan kreativitas dan inovasi. Nah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia sampai hari ini kita semua masih tetap berada dalam keadaan yang sehat. Lebih baik dari itu, rasa syukur juga tak lupa kita panjatkan, karena dalam keadaan terbatas kita dapat menyelesaikan tugas ini. Pada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan ini, saya ucapkan terima kasih. Yang pertama, yaitu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang, atau bahasa Inggrisnya itu thinking new thing. Nah, sedangkan di sini inovasi merupakan suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seorang atau kelompok orang masyarakat. Nah, baik itu berupa hasil invensi atau discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Inovasi sebagai alat, hal atau gagasan yang baru, di mana hal tersebut belum pernah ada sebelumnya, di mana dengan terciptanya hal baru diharapkan dapat menjadi sesuatu yang menarik dan berguna. Seorang yang selalu berinovasi maka dapat dikatakan seorang yang inovatif. Orang yang melakukan inovasi tersebut dengan inovator. Kendala dalam pengembangan kreativitas, yaitu ada beberapa. Yang pertama, hambatan psikologis, hambatan budaya, hambatan lingkungan baik sosial maupun fisik, hambatan bahasa berpikir, dan yang terakhir hambatan keterpakuan fungsional. Kendala dalam mengembangkan inovasi, yang pertama yaitu masalah keamanan, yang kedua waktu dan sumber daya terbatas, yang ketiga anggaran terbatas atau tidak sama sekali, yang keempat kurangnya keahlian, yang kelima penerimaan atau adopsi pengguna. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak, dari untuk presentasi kali ini. Oke, menarik dari pembahasan yang akan dibahas dalam materimu ada terkait kendala dalam pengembangan kreativitas dan inovasi. Nah, saya ingin tanya, di sini adalah kendala. Baik kendala artinya bagaimana problem, masalah yang akan dihadapi ketika orang melakukan kreativitas dan inovasi. Nah, yang saya tanyakan, apa sih yang menjadikan kendala terbesar ketika orang melakukan inovasi? Dan apa poin terpenting yang akan dilakukan dulu ketika orang melakukan inovasi dan kreativitas. Jadi otomatis apa yang harus didahulukan dan apa yang menjadikan kendala ketika untuk melakukan inovasi untuk flashback lagi ke depan. Kenapa orang selalu ragu untuk melakukan inovasi ataupun kreativitas? Apa coba bisa jelaskan dan kasih contohnya? Untuk ini, Pak, untuk mengatasi kendala dalam mengembangkan kreativitas, yaitu kreativitas tidak begitu saja terjadi dalam organisasi atau wirausahaan. Harus membuat lingkungan yang dapat
menyuburkan kreativitas bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat. Nah, di sini ide baru merupakan kreasi yang mudah dihancurkan, tetapi lingkungan dan organisasi yang tepat dapat mendorong orang untuk mengembangkan dan mengolahnya. Nah, terus kalau untuk masalah inovasinya, inovasinya ini Pak, inovasi itu penting untuk banyak hal. Nah, tapi dalam hal bisnis kan, termasuk sukses dan umur panjang. Namun menjadi inovatif itu tidak mudah karena itu tidak banyak orang yang dapat melakukannya. Bisa dibilang setengah perjuangan dari inovasi adalah untuk mengetahui apa yang menghalangi. Nah, dari situ ada 5 penghalang yang dapat 5 penghalang utama yang dalam inovasi dan cara mengatasinya, Pak. Tadi kan yang pertama tadi kendalanya itu masalah keamanan, misal contoh. Nah, di sini kan hal-hal baru terasa menakutkan karena sering membawa keretanan baru. Nah, tetapi keamanan bukan tidak bisa dipecahkan. Itu elemen yang penting lainnya untuk diperbaiki. Nah, sedangkan yang kedua, waktu dan sumber daya terbatas. Di sini kan tidak ada perusahaan yang merasa punya cukup waktu atau orang untuk melakukan pekerjaan ini. Nah, jadi jangan biarkan itu menjadi alasan. Nah, jadi di sini harus mengukir waktu untuk inovasi. Itu tidak akan terjadi begitu saja. Nah, sedangkan yang ketiga, anggaran terbatas atau tidak sama sekali. Nah, memang sih uang bisa menjadi lebih sulit untuk dilewati karena orang yang memegang dompet cenderung menginginkan taruhan yang aman. Karena dia tuh pengennya bermain aman dan ide-ide yang inovatif. Nah, tapi di sini Pak, itu tuh tidak terbukti. Nah, keempat, kurangnya keahlian. Kurangnya keahlian di sini jauh lebih mudah untuk berinovasi jika memiliki orang yang tahu cara melakukan hal-hal baru daripada terus-menerus mencampur cara-cara lama. Misalkan di sini tuh kita tuh punya mentor Pak untuk mendukung imun kita supaya kita tuh cara berpikirnya tidak stuck di sana Pak, tidak berhenti di situ. Jadi kan ada ide-ide baru di situ. Nah, terus yang kelima, penerimaan atau adopsi pengguna. Nah, di sini jika seorang pemimpin menerobos semua hambatan lain, mereka masih perlu meyakinkan pelanggan untuk mengambil keuntungan dari hal baru, karena inovasi tidak berhenti sesaat. Kalau untuk cara mengatasi dari kreativitas itu Pak, ada banyak itu Pak. Kalau ini aku jelasin. Yang pertama itu kan di kendala dalam mengembangkan kreativitas itu yang pertama, masukkan kreativitas sebagai nilai inti perusahaan. Nah, jadi para wirausahaan memiliki tanggung jawab untuk membentuk budaya inovatif dalam perusahaan mereka dan membuat nuansa kreatif dalam perusahaan yang dimulai dengan misi perusahaan. Nah, yang kedua, merangkul keragaman. Salah satu cara terbaik untuk menggali contohnya itu budaya kreativitas. Nah, di sini dengan mempekerjakan berbagai macam angkatan kerja. Jadi kan di angkatan kerja itu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, Pak. Nah, yang ketiga mengharapkan kreativitas. Nah, di sini kan karyawan cenderung untuk bangkit atau surut sesuai dengan tinggi rendahnya harapan. Nah, wirausahaan terhadap karyawan tersebut. Yang keempat, mengharapkan dan memberi ruang pada kegagalan ide-ide kreatif akan menghasilkan kegagalan dan kesuksesan. Nah, di sini tuh maksudnya mengharapkan dan memberi ruang pada kegagalan tuh pasti kalau kita gagal pasti kalau kita mau berusaha bangkit pasti bakal sukses. Nah, yang kelima tuh mendorong rasa ingin tahu. Nah, jadi wirausahaan ataupun karyawan harus lebih mengajukan pertanyaan, jadi lebih banyak bertanya. Yang keenam, melakukan perubahan tata ruangan secara periodik. Nah, lingkungan fisik tempat Bang bekerja itu mempengaruhi tingkat kreativitasnya. Sedangkan yang Oke. Ya, cukup. Jadi itu yang udah kamu jelaskan, beberapa banyak yang menjadikan penghambat ketika orang melakukan inovasi dan kreativitas. Nah, saya mau tanya, sejauh ini yang ketika kamu kuliah menggunakan daring,
apakah menjadi penghambat atau ketika kamu melakukan daring, apakah menjadikan penghambat ketika kamu kuliah atau banyak rintangan yang kamu hadapi ketika kamu menjalani kuliah secara daring dan sebagainya? Apa itu jadikan apa sih menjadi penghambatmu ketika mengikuti kuliah secara virtual dan sebagainya? Boleh kamu utarakan selama ini apa sih yang menjadikan terhambat secara besar ketika kamu kuliah? Aku mau tanya dulu ke dalam diri kamu, sehingga nanti aku bisa akan lihat seberapa besar inovasi atau kreativitasmu untuk bisa melakukan kegiatan ini. Ini Pak ya, kalau untuk masalah daring, kalau di kendala kreativitasnya tuh, aku di sini kan kalau kita kuliah yang seperti biasa, kita tuh kan bertemu sama kawan-kawan Pak. Nah di ketemu sama kawan-kawan itu kan belajar itu kan lebih apa namanya, lebih seru karena di sini tuh kalau daring kita tuh cuma nengok HP. Kalau nengok HP kan kita berkomunikasinya tuh agak sulit Pak, karena mungkin kawan tidak seluruhnya sinyalnya bagus di tempat mereka. Terus juga mungkin keterbatasan kuota. Nah, terus juga kan di lagi masa COVID ini dari pekerjaan kan ada yang masih bekerja, ada yang tidak. Mungkin dari keluarga mereka ada yang tidak begawe lagi karena COVID tadi. Nah, jadi kalau untuk inovasinya itu kalau bisa ya kita cak mana caranya belajar untuk masalah daring ini. Karena kan di sini kan hal yang belum pernah kita coba. Nah, di sini jadi kita coba. Kita jadi nemui ilmu baru di sini. Jadi kan kita yang di selama ini itu belum pernah jadi tahu. Nah, itulah tadi Pak. Kalau untuk masalah kendalanya. Oke, jadi paling nggak kamu udah tahu ya, apa yang menjadikan kendala ketika dirimu akan melakukan kuliah secara daring. Nah, balik lagi ke pembahasan, artinya kamu akan punya kendala di mana kreativitas dan inovasi. Nah, yang harus kamu ketahui adalah ketika hambatan itu ada atau kendala itu ada, itu akan mengikuti dari suatu proses yang mana harus kamu lewati. Contoh, ketika kamu melakukan tidak melakukan kreativitas secara baik atau normal, maka akan menimbulkan kerugian pada dirimu sendiri. Contoh, ketika kamu ditugaskan untuk kuliah, ditugaskan untuk melakukan tugas dan sebagainya, dan kamu tidak melakukan itu, maka itu adalah ketika hambatan. Tapi hambatan itu harus ada solusinya, kayak gitu. Jangan sampai kamu cuma hanya vakum, oh ya, saya kendalanya ini, tapi kamu nggak akan cari jalan keluarnya, atau ketemu dosennya, atau sebagainya, dan sebagainya. Itu adalah solusinya. Tapi kalau kamu cuma fokus kendala dan kamu tidak mencari jalan keluarnya, kamu tidak akan pernah lepas dari zona yang bermasalah tadi. Dan ini artinya kamu harus keluar dari zona itu. Jadi kamu harus keluar dan kamu harus cari solusi apa yang dilakukan. Contoh, kemarin saya kasih tugas dan kamu nggak ngisi tugas itu, dan kamu datang ke saya untuk bisa kalau konfirmasi bahasanya kamu tidak ada nilai tema dan sebagainya. Itu adalah upayamu. Tapi ada nilai misalnya ketika absensi. Nah, coba kamu lihat lagi bagaimana ketika absensi kamu hadir apa enggak dan sebagainya. Itu harus juga direview lagi. Nah, ketika sama dengan perusahaan, bagaimana dia untuk mengembangkan kreativitas, maka dia harusnya melakukan fasilitas yang baik kepada karyawannya. Otomatis gimana? Ketika dia akan mengembangkan ide kreativitas, maka jangan dibatasi karyawannya untuk melakukan masukan atau kreativitas yang ingin dilakukan. Tapi apa? Ada batasannya, itu yang dilakukan. Terus bagaimana dia mengembangkan diri, bos, psikologisnya, dan sebagainya, harus diperhatikan ketika ada di dalam perusahaan itu. Sehingga apa? Ketika dia akan melakukan pengembangan kreativitas, maka punya potensi untuk bisa lebih baik, karena dihargai dari tingkat kreativitasnya. Nah itu, seyogyanya akan dipengaruhi dengan kendali perusahaan juga, di mana terkendalanya oleh sumber daya modal. Nah, sedikit banyak perusahaan akan banyak mengeluarkan modal untuk melakukan inovasi, karena diperlukan uji coba. Sama, kalau kamu melakukan daring ini, banyak pengeluaran yang harus kamu lakukan. Bisa biaya paket, bisa biaya sinyal, dan sebagainya. Artinya biaya paket, kuota yang kamu keluarkan, itu adalah biaya yang bukan sedikit yang akan kamu keluarkan. Jadi di sana, bukan hanya SPP yang harus kamu keluarkan, tapi banyak yang harus kamu keluarkan. Tapi itu apa? Mau nggak mau harus kamu lakuin, kalau kamu memang mau berubah.
untuk menjadi lebih baik. Jadi potensi adalah pengeluaran bagaimana inovasi bisa berlangsung kalau kreativitas bisa berlangsung, tapi diikuti dengan semua unsur yang ada, baik sumber daya manusianya, sumber daya modal, pasarnya, elemen lainnya. Ketika diikuti dengan baik, otomatis semua akan bisa berjalan dengan lancar. Itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai ketika kendala-kendala yang ada tadi tidak dicari jalan keluarnya, solusinya. Jadi harus Hasbi tetap bisa melakukan apa yang bisa Hasbi lakukan. Jadi jangan tidak fokus melakukan kegiatan itu atau malah pergi atau pura-pura tidak tahu. Kalau ada tindakan yang harus diselesaikan. Tapi kalau pura-pura tidak tahu, perusahaan itu lama-kelamaan akan bangkrut atau ditinggalkan oleh konsumen. Sama, kalau Hasbi lama-lama tidak ingin tahu tentang tugas dan sebagainya, lama-lama Hasbi akan menurun dari nilai grade indeks prestasi akademiknya. Otomatis tadinya dapat nilai adalah B atau sebagainya atau D dan sebagainya, itu adalah yang akan bisa dilakukan oleh si Hasbi. Jadi otomatis semua dari kreativitas itu harus didukung oleh dengan daya dukung yang dimiliki oleh perusahaan atau diri pribadi. Karena apa? Potensi itu harus dikembangkan dan dikelola dengan baik untuk kedepannya. Nah, dari sini saya ingin tanya ke Hasbi, secara ini banyak banget keterbatasan ketika pasca pandemik ini. Jadi bagaimana Hasbi melihat lingkungan sekitar Hasbi? Apakah orang-orang yang ada di sekeliling Hasbi itu dia vakum atau dia tidak melakukan kegiatan atau malah terpuruk hanya karena COVID sekarang? Mungkin Hasbi bisa jelaskan. Apa pernah Hasbi melihat dan sebagainya? Coba kamu bisa lihat. Ataupun perusahaan yang semakin terpuruk dan sebagainya karena COVID ini. Ada apa enggak di sekelilingmu? Kalau untuk masalah misalnya contoh Pak, di tempat ini ya, tempat makan contohnya misalnya. Nah di sini kan tempat makannya karena tidak selama masa pandemi ini rami beli. Nah tetapi seharusnya mereka tuh harus melakukan inovasi. Karena kenapa? Karena kita kan di sini terdapat kendala itu orang kan tidak bisa berkumpul, tidak bisa makan semeja lagi karena masa COVID ini kan aturan dari pemerintah untuk keamanan diri kita sebagai manusia kan. Nah, seharusnya di tempat makan itu melakukan perubahan atau strategi baru yang bisa membuat pelanggan itu datang. Walaupun berdatang tapi langsung bungkus, atau dari tempat makan itu misalnya mau pesan lewat SMS atau WA kan, dan bisa dia nyawa kurir untuk mengantarkan makanan tersebut ke tempat tujuan yang mereka pesan. Nah, di situ, Pak. Oke, bagus masukanmu dan apa yang kamu lihat berarti udah sesuai dengan berarti bukan hanya untuk menutup diri tapi adalah membuka potensi terbaru untuk bisa melayani tetap pada konsumennya, dan itulah yang dilakukan pada sekarang. Tapi kalau tidak melakukan pelayanan dengan baik atau melakukan kegiatan yang baik, otomatis dia akan tertutup atau malah tidak ada pelayanan lagi. Nah, itu aja mungkin dari yang akan dimasukin dia yang untuk kedepannya, sehingga masukan tadi udah sesuai dengan posisi. Nah, sekarang aku mau tanya diri, ada nggak pertanyaan yang ingin kamu tanyakan tentang topik ini, atau masih ada kendala yang ingin kamu tanyakan atau diskusikan di saat sekarang? Apa sudah paham? Untuk sekarang kita olah sudah paham, Pak. Sudah paham, oke. Kalau sudah paham, berarti saran saya tetap bisa melakukan potensi untuk lebih baik lagi dirimu dan sukses untuk kedepannya, dan jangan pernah untuk puas diri, otomatis tetap melakukan pengembangan diri untuk diri pribadi dan gunakan potensi diri untuk bisa bermanfaat bagi lingkungan dan sekitar, dan tetap percaya diri bahasanya segala sesuatu butuh proses. Ya, sukses Habi, dan saya Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.